Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaihul Ibad ya, Nasaihul Ibad, ini kitab hampir kiai-kiai Nusantara faham, kenal dan diajarkan. Dalam kitab tersebut disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nasaihul Ibad ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab yang mengarang adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng ini, ahli hadis. Ya, mensyarahi Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu enggak diwocot, disyarahi sampai segini. Jadi enggak sembarangan. Lalu kemudian di bawahnya disyarahi lagi oleh oleh Imam Nawawi, kan gitu deh. Ya, jadi aslinya itu punya Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu. Kan ada dua tergantung kitabnya, pinggir sampai tengah kan. Kalau kitab yang baru atas sama bawah. Nah, ini yang atas, ini yang menukil Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurah." Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran dalam kitab Taurat. Apa wasiatnya, wahyunya? Ingat-ingat kira penting rek. Inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya pusatnya, akar dari kesalahan itu 3. Yang pertama, al-kibru, sombong. Kau usah ngaji paling gak menuai loh. Nah, itu sombong berarti. Wal hasadu, dan hasad. Wal hirsu, dan cinta dunia yang berlebihan. Pokoknya dunia tok sirkulasi kehidupannya. Ayo melo acara, ono mangane ta? Ayo melo kerja, ono gaji nih ta? Ngono, ayo tetap kita minta gaji re, masa gak digaji kerja. Tapi nek hanya fokus dunia to sibuk menabung. Jama'a mala wa addadah, nabung mengumpulkan harta to ya. Tidak ditasarufkan, ya enggak sedekah, ya enggak berbuat baik. Nah, itu berarti harus olah dunia, bukti cinta dunia yang berlebihan, ya. Maka orang kalau sudah cinta dunia berlebihan, nasihat sudah tidak mampu lagi memberikan dia manfaat. Idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'ul mau'izatu. Nasihat enggak fungsi kalau cinta dunia berlebihan. Selanjutnya, perhatikan. Fa nasya'a minha sittatun. Dari 3 penyakit ini timbul 6 penyakit yang lain. Ngono rek. Fasirna tis'atan, maka menjadi 9. Jadi penyakitnya menjadi 9 gara-gara 3 ini. Dan Syekh Buti, kemudian kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, tapi sumber-sumbernya penyakit itu apa? Sumber penyakitnya manusia hatinya apa? Al-kibru, sombong. Ya, dan temannya adalah al-ujbu, merasa bangga hebat diri. Nah, itu melahirkan 9 penyakit. Al-ula minasitah. Yang pertama apa? Yang pertama asyaba'u. Apa? Perutnya kenyang terus. Nah, ya. Wan naumu, ngantuk terus. Tidur terus, bukan ngantuk, tidur terus. Nah, tidur. Terus gak ngantuk sih turu ae. Wah, pokoke gabut turu. Pokoke dididik turu. Wah, iki gak boleh. Turu iki harus, kalau gak tidur sakit. Tapi dididik tuh tidur tuh ae. Ah, bahaya iki. Warroha itu apa? Rebahan. Nyantai, gak kelem soro. Paham ta kira? Ya, gak kelem kerja, gak kelem pikir, gak kelem bersih-bersih. Gak kelem apa-apa, gak kelem ngaji, males. Enake cari santai. Wah, ini bahaya ini. Wa hubbul amwal, cinta harta. Wa hubbus sanai, cinta dipuji. Ya, ternyata ada penyakit psikologi namanya rasistik. Itu penyakit psikologi. Rasistik itu kepingin dia itu mendapat validasi. Validasi itu, aku mau enak tak? Aku mau itu hebat tak? Itu validasi itu. Mestinya kalau orang harus enggak, enak bangga aku melakukan tugas saya sesuai dengan tugas saya sebagai fungsinya, kewajibannya dan sebaik-baiknya, itu berarti aman. Tapi kalau rasistik itu berarti minta validasi. Minta validasi orang. Yang kedua, dia itu meyakini pendapat dia itu paling benar dan mesti benar lah. Tak kalau musyawarah, terima pendapat orang lain. Ciri-ciri orang jahat itu orang yang nggak mau menerima masukan orang lain.
Nah, itu termasuk orang yang kena penyakit rasistik hubus tanah ya, cinta pujian. Disenengnya dipuji wong lega, terus dipuji gak lega deh. Dua oleh yo apa? Takon kabeh sampai oleh pujian. Nah, iki bahaya. Wal mahmadati sama minta diagungkan, wa hubriyasati dan cinta jabatan. Ngono rek. Hati-hati. Jabatan ku oleh, tapi nek cinta itu oleh. Apa buktinya cinta jabatan? Menghalalkan segala cara. Tadi kata tadi sembarang, nah itu berarti api. Aku nyalon kan tadi alhamdulillah, jadi alhamdulillah. Lo ngono. Paham tak kira? Satu lagi, dikit lagi ya. Nah, ini cepat, tidak pakai keterangan banyak-banyak. Penting ini. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang Abu Bakar mengatakan, Syekh Abu Bakar mengatakan sahabat Abu Bakar mengatakan, al-ibadu salah satu asnafin. Hamba itu ada 3 macam. Kita yang mana coba? Hamba itu ada 3 macamnya. Likulli sinfin salasu alamat. Dan masing-masing golongan itu punya 3 tanda. Yu'rafu nabiyya, diketahui dari situ. Pertama, perhatikan, ada orang itu sinfun ya'budunallaha ala sabil khaufi. Ada hamba itu ibadah kepada Allah karena takut. Tahu sembarang, ada takut miskin, takut masuk neraka, tapi nggak apa-apa. Ini ada orang yang seperti itu, takut. Wa sinfun ya'budunallaha ala sabil rajai. Ada golongan yang beribadah kepada Allah, dorongannya apa? Mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, mengharapkan pemberiannya. Ya nggak apa-apa pisan, nggak ada masalah. Yang ketiga kira sinfun ya'budunallaha ala sabil hubbi, golongan yang menyembah kepada Allah atas dasar cinta. Sekarang tanda-tandanya apa, Rek? Tanda-tandanya apa orang itu beribadah kepada Allah atas dasar takut? Fa'il awwal israsu alamat yastahqiru nafsahu. Orang itu kalau ibadah kepada Allah, motivasinya, bukan maksudnya dorongannya itu takut kepada Allah, ciri-cirinya satu. Dia itu merendahkan dirinya. Aku ini siapa? Hamba yang gak berguna, banyak dosa. Loh, aku ini hamba, masya Allah, rek. Hina sekali saya ini. Nah, itu bagus, harus. Ya. Wa yastaqillu hasanatihi, dan dia merasa sedikit kebaikannya. Saya ini sedikit kebaikannya. Ya, mari sedekah 10 juta, saya titik 10 juta. Iya nek iso nambel nutup kejelekan saya. Lho ngono. Iya nek jadi Gusti Allah. Iya nek gak iya kalau 10 juta itu lebih banyak daripada dosa saya. Kalau enggak gimana? Lho ngono terus rek. Itu enggak bisa disetting, muncul sendiri itu. Wa yastaksiru sayyiati, dan dia itu memperbesar kesalahannya. Jangan sampai sebaliknya. Aku nyumbang aku luwes nyapu, aku luwes berjasa. Terus aku medidi ya wajar menungso kok. Nah, ini hati-hati gawat. Yang sebaiknya apa? Merasa sedikit kebaikannya, merasa besar banyak kejelekannya. Namanya ada Syekh Singkiti. Syekh Buti dalam kitab Hikam Syarahnya itu menyebutkan, ya dalam ceramahnya mengatakan ada Syekh itu bertobat kepada Allah selama 40 tahun berapa 40 tahun apa 40 tahun lah kira-kira begitu. Gara-gara apa? Beliau bertobat gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa? Gimana? Ada yang ingat? Gimana? Toko-tokonya orang kebakaran, toko dia nggak kebakaran, alhamdulillah. Itu akhir istighfar, ya Allah kenapa kok saya alhamdulillah? Itu namanya senang dalam penderitaan orang lain. Nah, ulama begitu, rek. Ulama itu ngono, rek. Tobatnya gara-gara maca alhamdulillah. Loh. Yang kedua, walisani salasu alamatin. Yang kedua ada 3 alamat. Orang kalau beribadah dorongannya itu adalah roja, harapan kepada Allah, tandanya 3. Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Dia ini biasanya ciri-cirinya orang yang bisa dijadikan qudwah. Qudwah ini apa? Panutan dalam segala keadaan. Nah, hidupnya enak, nyantai, nikmat, mangane ayam, bebek, kan gitu rek. Mensyukuri nikmat Gusti Allah. Wa yakunu askhon nasi kullihim bil mali. Dia menjadi orang yang paling dermawan dalam masalah harta. Loh, karena Allah sugih ngono kan. Allah kok mesti ganti. Tak ngono rek. Yang ketiga, yakunu zahidan fid dunya. Dia menjadi zuhud di dunia. Wa yakunu husnal dhanni billahi fil khalqi kullihim. Dan dia selalu berhusnudzon kepada semua makhluknya Allah. Itu ciri-cirinya. Kalau banyak rojaknya. Yang benar ya rojak dan khauf ya. Yang ketiga ini yang paling hebat,
walisalisi, dan ianya kita harus tiga-tiganya, kadang roja, kadang khauf, kadang ada rasa cinta. Yang ketiga ini karena cinta apa tandanya? Tandanya yu'ti ma yuhibbuhu wa la yubali ba'da an yardarabahu. Dia memberi apa yang dia cintai dan tidak peduli setelah Allah ridho kepadanya. Soal Allah ridho nggak peduli. Yang kedua, wa ya'malu bi sakhati nafsihi ba'da an yardarabuhu. Dia melakukan perbuatan amal meskipun dia nggak senang, yang penting Allah ridho. Loh ngono. Yang ketiga terakhir, wa yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi fi amri wa nahyihi, dan dia dalam segala keadaan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam larangan dan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab.